Oke, kita langsung saja ke subbab yang terakhir, subbab ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta yang diamati dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam pengambil keputusan menurut Suharyadi. Perumusan hipotesis. A. Hipotesis 0 dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Memprediksi tidak adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. B. Hipotesis alternatif atau bisa disebut lambangnya HA, merupakan hipotesis yang diterima ketika menolak hipotesis 0 dan berlaku sebaliknya. Yang kedua, memprediksi adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Sebagai contoh, H0-nya rata-rata nilai probabilitas mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata nilai probabilitas mahasiswa kelas B. Untuk hipotesis alternatifnya, rata-rata nilai probabilitas mahasiswa kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai probabilitas mahasiswa kelas B. Jenis hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis penelitian dan yang kedua ada hipotesis statistik. Ciri hipotesis yang baik ada 6 cirinya. Yang pertama ada hipotesis yang harus menyatakan hubungan, yang kedua sesuai dengan faktanya, untuk yang ketiga harus sesuai dengan ilmu, untuk yang keempat harus dapat diuji, untuk yang kelima harus sederhana, dan yang terakhir harus dapat menerangkan faktanya. Uji hipotesis rata-rata. Uji hipotesis rata-rata yang diuji misalnya adalah HO. Keputusan uji statistik. Menolak hipotesis 0, kesimpulannya sama dengan hipotesis alternatif. Untuk yang gagal menolak hipotesis 0, kesimpulannya adalah HO. H0-nya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara parameter dan populasi. Jika uji statistik melihat apabila H0-nya benar, beberapa probabilitas kita memperoleh hasil seperti pada penelitian yang dilakukan. Oke, ini ada keputusan pengujian. Jika HO diterima, maka HO-nya keputusannya maka akan benar. Jika menolak HO, maka akan terjadi kesalahan tipe 1 alfanya. Jika HO diterima, maka HO-nya mengalami kesalahan pada betanya. Untuk kesalahan tipe 2 bisa disebut beta. Untuk yang menolak HO, maka keputusannya benar. Pengujian hipotesis 1 rata-rata. Untuk yang sampel besar N lebih besar dari 30, untuk pengujian hipotesis 1 rata-rata dengan yang sampel besar, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. 1. Formalitas hipotesis. Yang kedua, penentuan nilai A atau taraf nyatanya. Yang ketiga, kriteria pengujian. Ini ada untuk HO, mu sama dengan mu0 dan H1 sebanding dengan mu lebih besar dari mu0. Untuk H0-nya diterima jika Z0-nya sama dengan ZA, dan untuk H0 ditolak jika Z0-nya lebih besar daripada ZA-nya. Untuk yang B, jika untuk HO mu-nya sama dengan mu0 dan H1-nya sebanding dengan mu lebih kecil dari mu0 HO, maka HO diterima jika Z0-nya sama dengan min ZA. Jika ditolak, HO-nya lebih kecil min ZA. Untuk HO banding mu sama dengan mu0 dan H1 banding mu tidak sama dengan mu0, maka HO diterima jika min ZA per 2 sama dengan Z0-nya sama dengan lagi ZA per 2. Jika HO-nya ditolak, Z0-nya lebih besar dari ZA per 2 atau ZO-nya lebih kecil min ZA per 2.
yang keempat, uji statistik. Ada simpangan baku populasi diketahui, rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Untuk simpangan baku dengan populasi yang tidak diketahui, rumusnya ada seperti ini. Dan menyatakan kesimpulan untuk yang terakhir, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan HO sesuai dengan kriteria pengujiannya. Jika HO diterima, maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Oke, langsung saja ke soalnya. Berat dari kertas yang diproduksi oleh PT Sinarmas memiliki rata-rata 2000 gram dengan standar deviasi 150 gram dengan menggunakan teknik produksi baru. PT Sinarmas mengklaim bahwa berat kertas dapat dikurangi. Untuk menguji klaim ini, diambil sampel sebanyak 50 buah kertas dan diketahui bahwa rata-rata berat kertas adalah 1950 gram. Dapatkah klaim dari PT Sinarmas dibenarkan pada tingkat signifikansi? Diketahui alpanya 5% atau indikasi kepercayaan 95%. Kalau misal dipecah menjadi 0,1, untuk sampelnya 50%, untuk deviasinya 150 gram, untuk rata-rata yang dilambangkan X bar ini 1950 gram. Oke, langsung saja dijawab. Untuk nomor 1, kita akan merumuskan hipotesis. Untuk hipotesisnya nomor 1, ada mu sama dengan 2000 gram. Lanjut, ada mu kurang dari 2000 gram kertas. Dan yang kedua, kita akan menentukan uji statistik yang sesuai dengan taraf nyatanya dengan menggunakan metode Z. Untuk rumusnya, X bar min mu kosong per S per akar N, diperoleh hasil min 2,357. Untuk yang ketiga kita akan menentukan tingkat kemakmuran yang bisa disebut Z alpha. Kenapa diperoleh hasil 1,96? Karena tingkat kepercayaannya 95%. Jadi hasilnya 1,96. Untuk yang keempat, kita akan menghitung uji statistik. Uji pihak kiri, Z kurang dari Z alpha, maka HO-nya ditolak. Untuk Z yang lebih besar dari Z alpha-nya, maka H0 tidak ditolak. Untuk gambarnya seperti ini. Jika ini min, maka gambar yang akan diaksir atau ditolak sebelah kiri. Ternyata min 2,357 kurang dari 1,96, maka HO-nya ditolak. Kesimpulannya adalah pada tingkat signifikansi 5%, klaim PT Sinarmas mengenai berat kertas dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru adalah benar. Oke, kita langsung saja ke pengujian hipotesis 2 rata-rata. Untuk sampel besar lebih dari 30 menggunakan distribusi Z. Untuk pengujian hipotesisnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita menggunakan formulasi hipotesis. Yang kedua, penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Yang ketiga, kita menggunakan kriteria pengujian, dan ini contoh kriteria pengujian, bisa dilihat. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk yang keempat, uji statistik yang simpangan baku mempunyai rumus Z0 sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per sigma X1 bar dikurangi X2 bar dengan sigma X1 dikurangi X2 bar sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 akar kuadrat sigma 2 kuadrat per N kuadrat. Untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui mempunyai rumus Z0 nya X1 bar dikurangi X2 bar per X1 bar dikurangi X2 bar dengan sigma X1 bar dikurangi X2 bar sama dengan akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Untuk kesimpulan, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan sesuai dengan kriterianya. Jika HO diterima, maka H1 ditolak, dan jika HO ditolak, maka
95% 0,05, untuk 99% ada 0,01. Oke, lanjut ke soal. Kementerian Keuangan menyatakan harapan bahwa pada akhir tahun 2020 terdapat 90% saham dalam negeri yang terdapat di Bursa Efek akan terus mengalami peningkatan dalam penjualannya. Untuk melihat kinerja dari saham dalam negeri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, diambil sampel sebanyak 30 saham dari perusahaan dalam negeri yang berbeda-beda. Dan hasilnya didapatkan bahwa terdapat 45% saham yang mengalami peningkatan dalam penjualannya dengan tingkat signifikansi 5%. Apakah ada harapan dari Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2021 akan tercapai? Oke, kita cari dulu diketahuinya. Untuk PI 90%, untuk indikasi kepercayaannya diubah menjadi 0,1. Untuk rumus populasi X per N sampelnya itu 45, ini 45, untuk sampelnya ada 30. Oke, langsung saja dijawab. Untuk yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis. Untuk μ1 sama dengan 90%, artinya akan mengalami peningkatan sahamnya. Untuk HA-U1 tidak sama dengan 90%, akan mengalami peningkatan pada bursa sahamnya. Yang kedua, kita akan menentukan uji statistik yang sesuai. Kita menggunakan rumus T tabel, ya rumusnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Yang ketiga, kita akan menentukan tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan kenapa hasilnya bisa 1,3114. Untuk degree of freedomnya, sampel dikurangi 1 hasilnya 29, sedangkan 0,1 itu untuk menentukan tingkat kemaknaannya. Kita lihat pada tabel T. Hasil dari 0,1 dan 29 ini, dan hasilnya 1,3114, dan ini gambarnya. Ini kesimpulannya, ternyata min T1 per 2A antara T1 per 2A, maka HO diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, maka harapan dari Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2021 akan tercapai. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. PT Okesan Indonesia melakukan suatu sistem produksi baru dengan tujuan untuk mengurangi masalah produk yang rusak. Perusahaan menginginkan bahwa tidak boleh ada lebih dari 5 unit yang rusak dalam sehari. Selama pengamatan 30 hari, ternyata rata-rata jumlah produk yang rusak adalah 7 unit dengan standar deviasi sebesar 5 unit dengan menggunakan taraf nyata 1%. Apakah target PT Okesan tercapai? Diketahui sampelnya 30, alpanya 1%, S untuk unitnya 5, mu untuk standar deviasinya ada 5, X bar untuk rata-ratanya ada 7. Cara menjawabnya, untuk yang pertama kita harus menetapkan hipotesis H0 mu nya kurang dari sama dengan 5, yang artinya untuk mengurangi masalah produk yang rusak dalam sehari. Untuk hipotesis alternatifnya, mu lebih besar dari 5. Fungsinya yang artinya untuk mengurangi masalah produk yang rusak dalam sehari. Yang kedua, kita akan menentukan uji statistik dengan tabel Z. Ini rumus tabel Z adalah X bar min mu 0 per S per akar N. Angkanya yang diketahui itu diperoleh hasilnya 2,19. Selanjutnya kita akan menentukan tingkat kemaknaan. Kenapa kok bisa hasilnya 0,9857? Karena dari tabel Z yang ada di uji statistik taraf nyata 2,19. Selanjutnya kita akan
perhitungan statistik untuk kriteria Z kurang dari sama dengan Z alpha, maka HO-nya tidak ditolak. Jika Z-nya lebih besar dari Z alpha, maka HO-nya ditolak. Ini grafiknya, jika ininya positif, maka yang akan diaksir di sebelah kanan. Ternyata 0,9857 kurang dari 2,19, maka HO tidak ditolak. Dengan tingkat signifikansi 1%, maka PT Open Sans dapat menurunkan tingkat produknya yang rusak dengan menggunakan sistem produksi baru. Terima kasih.